Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita sudah sampai tafsir surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-basmalatu taqaddama al-kalamu 'alaiha. Tentang tafsir basmalah sudah berlalu pembahasannya. Hadhihi suratu qila innaha makkiyatun. Surat ini ada yang mengatakan bahwa ini makkiyah. Wa qila innaha madaniyatun. Ada juga yang mengatakan surat ini surat madaniyah. Jadinya hilaf di kalangan ulama tentang surat ini madaniyah atau makkiyah. Apa madani, apa makki? Wal makki huwa alladhi nuzila qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati. Disebut makkiyah atau makki adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Kalau sebelum hijrah itu disebut makki. Sawa'un nuzila bi Makkah, apakah surat itu turun di Makkah, au fil Madinah, atau turunnya di Madinah, disebut makkiyah apabila turun sebelum hijrah. Au fit tariqi fis safar, atau turunnya dalam perjalanan safar ke hijrah tadi. Fa kullu ma nuzila ba'dal hijrah fa huwa madani. Maka semua surat yang turun setelah hijrah disebut madani. Wa ma nuzila qablaha fa huwa makki. Dan yang turun sebelum hijrah disebut makkiyah. Itu dalam Al-Qur'an setiap surat itu sudah disebutkan di sana makkiyah, madaniyah. Definisinya ini tadi. Hadza huwal qaulur rajih. Inilah pendapat yang paling benar min aqwalil ulama, dari pendapat para ulama. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah mengatakan mukhatiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainaka, sesungguhnya kami. Di sini namanya mutakallim ma'al ghair, berbicara menyertakan apa? Di sini bukan ma'al ghair tapi li'u'azzim nafsahu, berbicara dalam rangka pengagungan dirinya. Itu boleh bagi Allah. Sesungguhnya kami a'tainaka, memberi kamu, kanya di sini adalah Muhammad, sehingga di sini khusus pada beliau. Al-Kautsara, Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kamu Al-Kautsar. Al-Kautsaru fil lughatil arabiyyah, Al-Kautsar menurut bahasa Arab atau yang dikenal oleh orang Arab
Dalam bahasa mereka, huwa al-khairul katsiru. Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak. Wa hakadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu Allah taala khairan katsira. Demikianlah bahwa Allah telah memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang sangat banyak di dunia wal akhirah. Nah, walaupun kenyataannya ternyata beliau orang miskin ya. Orang miskin. Di hadis Rasul mengatakan bahwa istri saya itu 9, tapi di rumah tidak ada bahan makanan walaupun 1 mud. 1 mud itu 1 kilo kurang, sekitar 6 on. Sehingga sering kalau ada tamu beliau keliling ke keluarganya, cari mungkin ada apa yang bisa disuguhkan ke tamu. Nah, bahkan sering juga tidak dapat apa-apa, istrinya tidak ada apa-apa, di rumah tidak ada apa-apa, beliau tawarkan tamu itu ke para sahabat. Di kalangan sahabat pun pede ya, tidak ada apa-apa, langsung saya Rasul rumahnya, cari di rumahnya, ini nggak ada apa-apa, ini tinggal 1 untuk anak kita. Sudah anaknya diajak tidur, ini kasihkan tamu. Itu sampean para sahabat, sikap-sikap akhlak mereka. Nah, dari situ secara kenyataan bahwa kebaikan yang banyak di sini adalah masalah agama. Famin dzalika, di antara Al-Kautsar, di antara kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Rasul, An-Nahrul Azimu, sungai yang besar, Alladzi fil jannah, yang ada di jannah, Walladzi yusabbu minhu mizaban ala haudihi al-mawrudi sallallahu alaihi wasallam, yang dialirkan dari sungai besar di surga itu dengan 2 talangnya, pakai 2 talang ke haud. Haud itu artinya telaga. Jadi di mahsyar itu beliau mempunyai telaga. Nah, yang telaganya ada di mahsyar untuk menghadapi kehausan atau masalah-masalah besar di mahsyar. Nah, di sana lama, selama 50.000 tahun orang itu di bawah terik matahari dalam keadaan kehausan, yang air peluhnya ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang sampai menutup mulutnya, mengikuti tingkatan dosa yang dilakukan di dunia. Nah, yang jelas di sini bahwa di mahsyar ada telaga miliknya Rasul yang airnya dialirkan atau dialiri dari Nahrul Azim tadi, sungai dari jannah. Mahsyar itu bukan jannah. Kalau jannah itu surga itu di atas, mahsyar ini di bawah, berada di antara surga dan jahanam. Ma'uhu, air Kautsar tadi yang mengalir ke telaga itu, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari susu. Wa ahla madzaqan minal asal, lebih manis dari madu. Ini sifat dari air yang ada di sungai Al-Kautsar.
yang Allah alirkan ke telaga beliau. Lebih manis, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Wa adyabu raihatan minal miski, lebih harum dari misik. Mungkin selama ini kita belum tahu misik itu kayak apa baunya. Dan ini menjadi lambang minyak wangi paling harum di dunia maupun di akhirat. Karena misik ini tidak mudah untuk mendapatkannya. Itu diambil dari kijang ya, dari pangkat kijang yang dikejar. Begitu kecapean dia mengeluarkan, di dalam badannya ada tempat kantong untuk bahan misik ini. Wa hadzal haudu, telaga ini fil qiyamah, telaga ini adanya pada hari kiamat. Fi arsatil qiyamah, yaitu di mahsyar. Yariduhu al-mu'minuna, melewati atau mendatangi telaga itu orang-orang beriman saja. Orang kafir itu tidak bisa. Min ummati Muhammadin sallallahu, min ummati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin dari umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Musa bagaimana? Itu tidak mendekat ke haudnya Nabi ini. Diriwayatkan mereka punya telaga sendiri-sendiri. Likulli nabiyyin haudun, setiap nabi punya telaga, kecuali Nabi Soleh. Ada yang mengatakan Nabi Soleh, ada yang mengatakan Nabi Soleh itu juga punya haud. Kenapa Nabi Soleh? Karena punya unta, yang untanya sudah mencukupi kebutuhan. Tapi khilaf, ada yang mengatakan Nabi Soleh juga punya. Nah, wa aniyatuhu, gelas-gelasnya kanujumis samai, seperti bintang di langit. Kathratan wa hasanan, baik banyaknya maupun bagusnya. Sampai bagusnya itu dibahas dalam tafsir-tafsir, dibahas gelas-gelas surga itu dibahas. Karena memang gelas itu juga bentuknya, bahannya itu mempengaruhi rasa, makanya dibahas bahannya juga. Nah, di sini aja, di dunia saja kita mungkin beda antara minum kopi dengan cangkir dari beling itu, sama kopi dari gelas plastik misalnya, atau pakai plastik biasa dikantongi kopi, sama pakai cangkir misalnya. Beda rasanya, pengaruh. Makanya di surga sudah dibahas bahan-bahannya, bentuknya bentuk terbaik, bahan terbaik. Faman kana waridan ala syari'atihi fid dunya, ini yang sangat penting dan paling penting bagi kita di dunia ini. Ya, untuk bisa mendekat ke telaga Nabi ini syaratnya. Barang siapa yang berjalan di atas syariatnya, ya, di dunia, kana waridan ala haudihi fil akhirah, maka dia bisa mendekat ke telaga Rasul di akhirat. Bagaimana orang kehausan, sangat butuh itu. Nah, banyak umatnya Nabi Muhammad yang tidak bisa mendekat. Sampai Rasul mengatakan, ya Rab, ya Rab, ummati, ummati. Ya Allah, itu umatku, itu umatku. Dikenal oleh Rasul bahwa dia umatnya dari bekas wudunya. Artinya orangnya wudu, sholat. Nah, tapi kok semakin jauh ini umat Nabi Muhammad, kok makin jauh. Dikatakan innaka lam
Innaka lam ta'lam, engkau Muhammad tidak tahu ma ahdatsu ba'daka, perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka lakukan setelahmu atau sepeninggalmu. Nah, artinya orang-orang yang berjalan menuju Allah tapi tidak melalui syariatnya, tapi melalui dugaan-dugaan, istihsan, anggapan baik, muhdath, bid'ah, mereka yakini sebagai jalan menuju Allah, maka tidak bisa ketemu, tidak sampai. Ini khusus bagi ahlus sunnah saja. Telaga Haud ini khusus mukminin dari kalangan siapa? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu siapa? Ahlus sunnah itu orang yang mempelajari sunnah Nabi, kemudian mengamalkan dan mendakwahkan. Apa sunnah itu? Secara bahasa thariqah, atau secara bahasa adalah apa yang, secara istilah apa yang dinukil dari Nabi, baik itu perbuatannya, perkataannya, nah, sifatnya, diamnya, yang dinukil dari Nabi itu sunnah. Nah, ahlus sunnah orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena para sahabat tidak melakukan agama kecuali yang datang dari Rasul. Nah, maka dari itu kalau kita mendapati amalan-amalan kita, bukan semangat di pengamalannya dulu, tapi diperiksa dulu kesahihan, kebenaran dari dalilnya. Kalau memang sahih dari Nabi, jalani. Nah. Wa man lam yakun waridan, barang siapa yang tidak berjalan ala syariatihi, di atas syariat beliau, fa innahu mahrumun minhu fil akhirah, maka di akhirat diharamkan, tidak boleh mendekat kemana? Ke telaga itu, terusir. Setelah Allah mengatakan bahwa mereka ini orang yang mengada-ngada dalam agama di dunia yang kamu tidak tahu, maka Rasul mengatakan suhkon, celaka mereka, dan mereka diseret ke neraka, ya, dan billah, semoga Allah melindungi kita darinya. Nah, ini diantara mana Al-Kautsar pertama, ya. Mana Al-Kautsar yang Allah berikan kepada beliau, yang pertama tadi apa? Sungai di surga, kemudian dialirkan ke telaga Rasul yang ada di Mahsyar untuk kebutuhan pengikut beliau dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dikatakan oleh Rasul SAW, barang siapa yang minum seteguk saja, dia tidak akan merasakan haus untuk selamanya. Sudah tidak ada masalah tentang rasa haus di mahsyar, karena teratasi dengan apa? Haud itu, minum di haud. Pada dari itu tiketnya ya mulai sekarang disiapkan, yaitu semangat kita memahami ajaran beliau dan mengamalkannya. Wa minal khairati al-katsirati, yang kedua yang merupakan kebaikan yang banyak, allati utiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepada Nabi fid dunya, di dunia, ma sabata fis sahihain, apa yang telah diterangkan dalam Sahihain min hadis Jabir radhiyallahu anhu, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, utitu khamsan, diberikan kepadaku 5, lam yu'tihinna
ahadan minal anbiya'i qabli, yang tidak diberikan kepada seseorang dari kalangan para nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut pada hati-hati musuh. Itu sejauh perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan belum terjadi perang, musuh-musuh itu sudah ketakutan, diberi rasa takut, rasa cemas kepada beliau. Nah, ini yang kekhususan pertolongan Allah kepada beliau. Ini juga masuk ke Al-Kautsar tadi, inna a'tainaka al-kautsar. Wa ju'ilat li, dan dijadikan untukku al-ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku tanah atau bumi, ya, masjidan sebagai tempat sujud, wa tahuran, dan suci. Tahur ini dibaca ta, menunjukkan bahwa tanah, permukaan tanah itu bisa dipakai bersuci, yaitu tayamum, menggantikan air. Itu kalau dibaca fathah di ta-nya. Kalau dibaca dhammah itu perbuatannya. Seperti wudu, kalau di dhammah wawunya itu perbuatan wudunya. Tapi kalau di fathah wadu, itu maksudnya airnya. Bisa dilihat di Umdatul Ahkam hadis 8 dari Humran. Hadis Utsman yang dikenal dengan hadis Utsman. Fa ayyuma rajulan min ummati adrakahu shalah falyusalli, maka siapapun seseorang dari umatku yang mendapati salat, maka salatlah. Mau salat di masjid, di tanah mana saja, itu suci, boleh, sah salatnya. Kecuali ada nanti tempat-tempat yang memang dikecualikan, tidak boleh salat padanya. Di antaranya tempat kamar mandi, tempat kotor, atau tempat yang ada gambar makhluk hidupnya. Nah, wa utitu asy-syafa'ah, kemudian aku juga yang ketiga diberi syafaat, syafaat khusus. Nah, syafaat khusus, karena masing orang mukmin juga bisa memberi syafaat. Memberi syafaat itu dia diberi oleh Allah hak menolong saudaranya. Itu syafaat. Nah, Rasul mempunyai 3 syafaat. Yang pertama itu syafaat khusus, ya. Ketika manusia kepanasan di padang mahsyar, maka manusia mendatangi Nabi Adam untuk bisa agar Allah segera menyelesaikan perkara mereka. Itu yang pertama. Maka Rasul yang, karena manusia datang ke Nabi Adam tidak bisa, datang ke Nabi Musa tidak bisa, ke Nabi Ibrahim tidak bisa, ke Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Isa tidak bisa, berakhir di Rasulullah. Yang kedua, yang buka pertama pintu surga, karena manusia setelah melewati jembatan itu tidak langsung masuk surga, masih berhenti di kontoroh namanya, tempat yang ada di antara Sirat dan surga. Tidak ada yang bisa mengetok pintunya kecuali beliau. Ini juga kekhususan. Masuk kemana? Al-Kautsar. Yang ke syafaat ketiga, syafaat beliau kepada pamannya Abu Thalib. Itu yang kekhususan bagi beliau. Yang lainnya bisa, orang-orang beriman bisa juga memberi syafaat dengan izin, dengan 3 syarat. Yang pertama, adanya izin dari Allah. Kemudian yang kedua, orang yang mau diberi syafaat harus orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang beriman. Yang ketiga, lupa saya, wa uhillat li al-maghanima, atau al-maghanimu, dihalalkan untukku ghanimah, harta rampasan.
Kalau sebelum beliau antara pasan itu dikumpulkan, kemudian nanti ada api yang membakarnya, tidak dihalalkan. Tapi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dihalalkan, maka ini kekhususan dan masuk ke makna apa? Al-Kautsar. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassatan. Wa bu'istu, yang kelima kata beliau, para nabi itu diutus untuk kaumnya secara khusus. Wa bu'istu ilan nasi amatan. Sementara aku diutus kepada seluruh manusia. Maka siapapun yang lahir setelah diutusnya beliau, kewajibannya mengikuti beliau. Tidak boleh klaim atau meyakini dia bisa menuju Allah, bisa beribadah kepada Allah tanpa melalui syariat beliau. Itu kesalahan dan tidak akan sampai. Maka syariat beliau ini mencakup seluruh manusia di muka bumi. Nah, mereka akan mempertanggungjawabkan amalannya apabila sudah mendengar Islam. Apalagi zaman seperti ini, sulit orang tidak mendengar adanya Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah Yahudi dan Nasrani yang mendengar tentang aku kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali mereka menjadi penghuni neraka. Adapun orang yang memang tidak mendengar sama sekali karena terpencil, tidak terjangkau oleh dakwah, maka mereka masuk ke dalam masa fatrah, sama dengan bayi yang baru lahir atau orang yang gila. Nah, hadza minal khairil katsiri, ini termasuk kebaikan yang banyak. Li'anna bi'sahu ilan nasi amatan, karena beliau diutus untuk seluruh manusia. Yastalzimu, yang berkonsekuensi, ayyakuna aktsarul anbiya'i ittiba'an. Konsekuensinya beliau menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Bahkan yang masuk surga pun, penduduk surga itu mencapai 3/4 penduduk surga itu dari pengikut beliau, dari umatnya Nabi Muhammad. Nah, sampai sekarang masih ada, masih terjaga, sudah 15 abad. Wa huwa kadzalika fa huwa aktsaruhum atba'an alaihi salatu wassalam. Beliau merupakan nabi pengikut terbanyak. Yang kedua Nabi Musa, ya. Tapi masih di bawah Nabi Muhammad SAW. Wa minal maklumi, karena sudah dipahami, sudah maklum, annadzalla 'alal khairi kafa'ilil khairi. Karena sudah maklum bahwa orang yang menunjukkan pada kebaikan seperti pelaku kebaikan. Nah, walladzi dalla 'alal ummat 'ala hadhil ummatil 'azimati allati faqatil umamu kasratan huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang telah menunjuki umat yang besar ini, yang sampai mengungguli umat-umat yang banyak, umat-umat yang banyak, beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita makan pakai tangan kanan misalnya, dalam rangka itu Rasul, beliau dapat, padahal kita tidak pernah kita, tidak tahu kita. Dan banyak umat Islam, mungkin miliar. Nah, itu beliau mendapat pahalanya. Maka itu termasuk dari apa? Al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak, masuk ke dalam makna Al-Kautsar. Wa ala hadza fayakunu lirrasul alaihi salatu wassalam. Maka dari itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam min ajri kulli wahidin min ummatihi nasibun. Setiap pahala yang didapati oleh masing-masing umat, maka beliau mendapat. Setiap orang, misalnya umatnya melakukan, misalnya sekedar makan pakai tangan kanan, orang ini makan dengan
pakai tangan kanan dalam rangka ikhlas karena Allah untuk mengikuti nabinya, mengikuti syariatnya, orang ini dapat pahala. Nah, Rasul dapat juga. Nah, maka terus seperti itu, siapa yang bisa menghitung kebaikan yang ada pada beliau, yang beliau dapati. Walaupun dari sisi dunia tadi nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa ya. Nah, dan itu justru kebaikan yang sangat besar, yang hakiki. Wa may yahsillahum ummata illallahu azza wajal. Maka siapakah yang bisa menghitung umatnya beliau? Jumlah pengikut beliau siapa yang bisa menghitung? Tidak ada kecuali Allah azza wajal. Ini makna kebaikan yang berikutnya tadi, yang keberapa ini? Wa minal khairil ladzi utihi fil akhirah al-maqamul mahmud. Juga di antara kebaikan yang Allah berikan pada beliau di akhirat adalah al-maqamul mahmud. Yang diartikan apa? Maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji. Maqamul mahmud wa minhu, di antaranya asy-syafa'atul uzma. Di antaranya adalah syafa'atul uzma tadi yang saya katakan tadi, syafa'atul uzma. Fa innan nasa fi yaumil qiyamati yalhiquhum minal karbi wal ghammi ma la yatiquna. Karena manusia pada hari kiamat mereka merasakan kesusahan dan kegelisahan yang mereka tidak mampu. Fayatlubuna asy-syafa'ata, maka mereka mencari syafaat, mencari pertolongan untuk bisa keluar dari siksa mahsyar, dahsyatnya mahsyar. Dan itu masalah besar yang tidak boleh kita remehkan. Karena setiap kita akan menghadapinya, akan melaluinya, berdiri di bawah terik selama 50.000 tahun. Adapun dunia ini sebentar dibanding mereka. Sementara masalah di depan itu sangat besar. Sebelumnya mereka melalui apa? Alam barzah. Alam barzah yaitu alam kubur, itu belum tentu nasibnya, masih dua kemungkinannya, bisa mendapat nikmat kubur atau azab kubur. Kalau azab kubur seterusnya sampai mahsyar, di mahsyar 50.000 tahun. Nah, fayatuna ila adama, mereka mendatangi Adam manusia, summa Nuh, kemudian mendatangi Nuh, summa Ibrahim, summa Musa, summa Isa alaihi salatu wassalamu, hatta tasila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka mendapati an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakumu, maka Nabi berdiri, wa yashfa', memberikan syafaat. Rasul mengatakan ummati ummati, kemudian Allah mengatakan angkatlah kepalamu, mintalah apa aku akan memberinya. Wa yaqdillahu ta'ala bainal ibadi bi syafa'ati, maka Allah memutusi nasib hambanya di mahsyar karena apa? Syafaat dari beliau untuk segera menyelesaikan urusan mereka. Wa hadza maqamun yahmaduhu alaihi al-awwaluna wal akhirun. Maka syafaat besar ini termasuk maqam yang terpuji bagi beliau, yang dipuji oleh yang pertama, manusia pertama sampai terakhir. Masuk dalam firman-Nya, asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita meyakini bahwa Allah akan membangkitkanmu maqaman mahmuda. Ini tadi maqam yang
sangat mulia di mahsyar. Nabi Adam tidak bisa, Nabi Musa tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa. Dan kalau begitu atau kesimpulannya, Al-Kautsar yakni Al-Kautsar itu ya adalah al-khairul katsiru, kebaikan yang banyak. Wa minhu, di antaranya tadi sudah disebut di atas, an-nahrul ladzi fil jannah, surga yang ada di jannah. Namanya surga apa? Surga Al-Kautsar. Nanti di pinggir sungainya ada kemah-kemah yang dirajut dari mutiara-mutiara. Fanahrul ladzi fil jannah huwa Al-Kautsar, maka sungai beliau yang ada di surga dialah Al-Kautsar la sakka. Jadi tidak apa-apa kita membayangkan ketika membaca inna a'tainakal kautsar, itu meyakini, melihat dengan pandangan iman kita di sana ada apa? Sungai yang besar yang nanti akan dialirkan oleh Allah kemana? Ke haud, ke telaga di mahsyar. Kenapa sungai itu dinamakan Al-Kautsar? Wa yusamma kautsaran lakinnahu laisa huwa faqat alladzi a'tahu. Tapi bukan sekedar Kautsar saja yang Allah berikan kepada beliau. Yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal khairi banyak. Walamma dzakara minnatuhu alaihi, setelah Allah sebutkan karunia-Nya, karunia Allah pada beliau, bihadzal khairil katsiri, dengan kebaikan yang banyak ini, qala, maka Allah mengatakan apa? Fasalli li rabbika wanhar, hendaknya kamu sholat atau sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Dalam rangka apa ini? Syukron lillah. Sholat dan menyembelih itu dalam rangka apa? Syukur kepada Allah. Maka di sini masuk ketika Aisyah radhiyallahu anha menanyai Rasul, karena Rasul sampai bengkak kakinya sholat, maka Rasul mengatakan, afala akuna abdan syakura. Syukran lillah ala hadhihi nikmatil azimah. Ini sholat dan berkorban ini dalam rangka bersyukur terhadap nikmat yang besar ini. Antusalliya wa tanhara lillah, yaitu kamu sholat dan kamu berkorban untuk Allah. Wal muradu bis sholati huna, yang dimaukan dengan sholat di sini jami'us sholawat, semua sholat. Wa awwalu ma yadkhulu fiha as-shalatul makrunatu bin nahri. Yang pertama masuk ke dalam ayat ini adalah sholat yang dihubungkan atau digandengkan dengan korban, dengan berkorban. Wahya sholatu Aidil Adha, yaitu yang pertama masuk ke ayat ini adalah sholat Aidul Adha. Lakinnil ayata syamilatun amatun, tapi ayat ini umum dan mencakup dan umum, tidak sekedar, bukan terbatas pada apa? Aidul Adha saja. Fasholli li rabbika as-shalawatul mafruḍah. Salatlah untuk Rabbmu ini mencakup salat yang difardukan, wan nawafil, dan salat sunnah, salat fardu dan salat sunnah. Salawatul Aid wal Jum'ah, meliputi juga salat Aid dan salat Jum'ah. Selesai kan ya? Salat fardu, salat sunnah, salat Id dan salat Jumat. Itu salat-salat yang Allah syariatkan. Wanhar ay taqrabu ilaihi bin nahri, hendaknya kamu mendekat kepada Allah dengan nahar.
Wan nahru yuhtasu bil ibil. Yang namanya nahar ini khusus pada unta. Karena nahar itu artinya memotong urat di pangkal leher. Itu namanya nahar. Wadzabhu lil baqar wal ghanam. Kalau sapi dan kambing itu namanya zabah, karena memotong di ujung leher ya, di ujungnya. Kalau pangkalnya itu namanya nahar, kalau ujungnya zabah. Lakinahu zikrun nahar, kenapa kok yang disebut di sini naharnya? Li'annal ibil anfa'u min ghairiha. Karena unta itu paling bermanfaat daripada selainnya. Bin nisbati lil masakin, kaitannya dengan orang miskin. Mungkin dari sisi jumlah dagingnya gitu. Tapi unta ini membatalkan wudu. Setelah makan unta harus wudu. Nah, wudunya batal. Walihada, dari itu ahdan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadi ya. Hadi itu korban pada haji wada mi'ata ba'irin, sebanyak 100 unta. Nah, walaupun beliau orang miskin, beliau bisa korban ini 100 unta. Sekarang di atas harga 30 juta unta satunya. Nah, kalau 30 juta kan sudah, kalau kambing bisa dapat berapa kali? Kalau 3 juta bisa dapat 10 ya. Wa nahrun minha, salah satu wa nahara minha, beliau menyembelih dari yang 100 itu salah satan wasitina biyadihi, 63 beliau sembelih sendiri. Wa ata aliyan, dan kemudian memberi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu al-baqi fanaharaha, sisanya beliau mewakilkan pada Ali. Bolehnya nyembelih itu diwakilkan. Ini hadisnya. Wa tasaddaqa, beliau mensedekahkan bi jami'i ajzaiha, seluruhnya, illa bid'atan wahidatan, kecuali satu nah, bid'atan satu daging gitu, min kulli naqatin, dalam setiap naqah itu untanya. Fa akhadhaha wa ja'alatha fi kidarin, beliau letakkan di kidar. Kidar itu tempat untuk masak. Fatabahaha, kemudian beliau masak. Fa'akala min lahmiha, beliau makan. Beliau ngambil mengambil dagingnya, kemudian beliau masak, kemudian beliau makan dan meminum kuahnya. Ini juga diterangkan oleh beliau, sunnahnya seperti itu. Kalau antum berkorban, segera ngambil dagingnya. Kalau beliau menyarankan yang paling cepat masak, yang paling cepat matang, segera dimasak, segera dimakan. Yang lainnya disedekahkan. Wa umira bis sadaqati, kemudian beliau memerintahkan untuk dijadikan sedekah seluruhnya, hatta bijalaliha wa juludiha, semuanya, sampai ke kulit-kulitnya juga diperintahkan untuk disedekahkan. Ini banyak kesalahan umat sekarang, malah kulitnya dijual. Itu kesalahan. Yang benar disedekahkan semuanya. Soal oleh orang miskin dijual itu bukan urusan orang yang berkorban. Alaihi salatu wassalam. Wal amru fil ayati amrun lahu walil ummah. Perintah di ayat salat dan berkorban ini juga perintah pada beliau dan kepada umat. Wa alaina an nukhallisas salata lillah, maka wajib bagi kita mengikhlaskan salat itu untuk
Allah saja. Wa an nukhlisan nahra lillahi, dan memurnikan, mengikhlaskan berkorban hanya untuk Allah. Kama umira bidzalika nabiyyana, sebagaimana Allah perintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Ini juga sangat penting untuk kita pahami dan kita aplikasikan. Kata Allah, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang abtar. Hadza fi muqabali ta'il katsir, kautsar. Ini lawan dari pemberian yang banyak. Allah mengatakan sesungguhnya yang membencimu dialah abtar. Terus sebanding ya dengan pemberian Allah yang banyak. Syani'aka ay mubghiduka. Mubghid artinya orang yang membenci. Wan nas'an huwal al-bughdu. Nas'an itu maknanya al-bughdu. Bughdu itu marah atau benci. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya yaitu firman Allah, wala tajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Nah, jangan sampai menjadikan kalian, kebencian kalian pada suatu kaum untuk menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Aila yahmilannakum, jangan sampai membawa kalian, kebencian kalian jangan sampai menyebabkan kalian antak tadu, kalian melampaui batas. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu, di surah Al-Maidah, jangan membawa kalian kebencian pada suatu kaum kemudian kamu tidak berlaku adil. Aila yahmilannakum bughduhum, jangan menyebabkan kalian karena kebencian mereka pada kalian ala tarkil adil, kemudian kalian tidak adil. Artinya terhadap orang yang membenci kalian, terhadap musuh kalian, kamu harus apa? I'dilu, berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Fasani'aka fi qaulihi inna syani'aka huwal abtar, yakni mubghiduka. Syani'aka di ayat ini adalah orang yang membenci kamu, huwal abtar, orang yang membenci kamu dialah abtar. Al-abtar, al-abtaru ismu tafdilin, ini isim tafdil. Minal batar, min batrin, asalnya batar. Isim tafdil artinya paling. Bimana qat'un, maknanya kotok. Kotok itu putus. Yakni huwal aqta, merekalah orang yang paling terputus. Maksudnya terputus, munqati'un min kulli khairin. Na'udzubillah. Nah, karena banyak orang yang ngaku ahlu sunnah bahkan itu membenci beliau. Nah, maka dia akan terputus dari segala kebaikan. Wadzalika anna kuffar Quraisy, hal itu karena orang-orang kafir Quraisy yaqulun, mengatakan Muhammadun abtaru. Orang Quraisy mengatakan Nabi Muhammad itu abtar. Maksudnya abtar la khaira fihi, pada Muhammad itu tidak ada baiknya. Wala barakata, tidak ada barokahnya. Wala fi adba'ihi, dan pada pengikutnya. Abtaru lima mata ibnuhu Al-Qasim radhiyallahu anhu. Tuduhan ini dikatakan oleh orang Quraisy ketika putranya namanya Qasim meninggal. Qalu, mereka mengatakan Muhammadun abtaru la yuladu lahu walau wulida lahu fahuwa maktu'un nasal. Dia tidak punya anak, walaupun punya anak
keturunannya terputus karena meninggal. Maka ucapan ini menyebabkan diterangkan oleh Allah, dijawab oleh Allah. Orang Quraisy ini dijawab, fabayyanallahu azza wa jalla annal abtar huwa mubghidur rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang abtar adalah orang yang membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-abtaru. Dialah yang abtar. Al-maktu'u an kulli khairin, yang terputus dari segala kebaikan. Maksudnya terputus dari segala kebaikan, alladzi laisa fihi barakah. Tidak memiliki barokah. Barokah juga artinya apa? Kebaikan. Wa hayatuhu nadamah alaih, hidupnya penuh penyesalan. Wa idza kana hadza fi mubghidihi fa huwa aidan fi mubghidi syar'ihi. Nah, kalau ini menimpa orang yang membenci pribadi beliau, maka ini juga mengenai orang yang membenci ajaran beliau. Nah, orang mengangkat kain dari tumitnya, dia benci, dari mata kakinya. Padahal orang itu menjalankan agama Allah. Nah, ma'as fala minal ka'bain fafinnar. Ya, ma'as fala minal ka'bain fafinnar. Ya, kain yang turun di bawah mata kaki membawa ke neraka. Itu dibenci, katanya banjir. Kelompok-kelompok cingkrang dengan ucapan sinis, ucapan apa? Kebencian. Orang yang melihara jenggot karena meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah dari beliau, karena jenggot ini banyak hadis-hadisnya dalam bentuk perintah. Peliharalah jenggot kalian, cukurlah kumis kalian. Itu banyak hadis-hadisnya. Orang baca ini semangat untuk mengamalkan, kemudian datang ini orang yang membencinya dengan mencelanya. Itu mencela apa? Syariatnya. Maka terkena ayat ini, dicela-cela, diolok-olok. Nah, lewat ditirukan bunyi kambingnya, be, dan dia lewat be. Nah, hati-hati kena ayat ini ya. Faman abghadha syari'atar Rasul, barang siapa membenci syariat Rasul alaihi salatu wassalamu, au abghadha syar'iyatin min sya'iratin min sya'airil Islam, atau orang yang membenci syiar-syiar Islam. Ada orang benci azan. Ya, benci azan. Nah, dilaporkan ke polisi azan. Au abghadha ayyi ta'atin, atau membenci ketaatan apa saja dari syariat Islam. Mimma yata'abbadu bihin nas, yang manusia beribadah dengan ketaatan itu fi dinil Islam, bahwa kafirun, maka dia kafir. Ya, kalau membenci ajaran Islam, aku gak seneng makan pakai tangan kanan itu, benci dia. Atau membenci orang berjenggot, membenci orang yang mengangkat kainnya, membenci orang pakai cadar, maka dia apa? Kafir, keluar dari Islam. Kharijun aniddin, dia keluar dari agama ini, dari agama Islam. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah, dzalika, hal itu, bi'annahum karihu, karena mereka itu apa? Membenci. Membenci apa? Ma anzalallahu, membenci apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'maluhum, maka terhapus amalan mereka. Artinya mereka mungkin bisa jadi orang yang banyak amalannya, amalan kebaikannya banyak, amalan ketaatannya banyak, tapi itu hapus, disebabkan karena membenci satu dari syariat Islam. Nah,
Wala hubuta lil amali illa bil kufri. Maka tidak ada yang menghapus amalan kecuali karena kekufuran. Faman kariha fardhos shalah misalnya, barang siapa membenci wajibnya salat, fahuwa kafir walau shalla, walaupun dia salat. Membenci kewajiban salat, maka dia kafir walaupun dia salat. Wa man kariha fardhaz zakata, barang siapa yang membenci kewajiban zakat, fahuwa kafirun walau zakat. Ya, maka dia kafir walaupun dia berzakat. Lakin man istafqalaha ma'adamil karaha fahuwa fihi hislatun min hisalin nifaq. Lakinnahu la yukfar atau la yakfur. Hanya saja orang yang berat, bukan membenci, berat. Nah, aku gak benci tapi aku berat, menjalankan ini berat. Nah, dengan banyak alasan. Kalau tidak membenci, maka ini termasuk dari bagian nifak, bagian kemunafikan. Berat terhadap agama Allah itu bagian dari apa? Nifak. Tapi tidak apa? Tidak sampai kafir. Nah, wa farqun bainal istifqal asy-syai' wa man kariha asy-syai'. Wa farqun, ada beda antara berat dan membenci. Mana yang lebih jelek? Membenci itu lebih jelek. Idan, kesimpulannya lagi, hadhihi suratu tatadammanat bayanu nikmatillahi ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa surat pendek ini mengandung penjelasan nikmat Allah kepada rasulnya. Bi'itaihi al-khaira al-katsira, ya, ketika Allah memberi beliau kebaikan yang banyak. Tsummal amru bil ikhlasi, kemudian surat ini berisi perintah untuk ikhlas hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah fis salawati wan nahar, dalam salat dan berkorban. Wa kadzalika fi sa'iril ibadat, demikian juga seluruh ibadah harus ikhlas. Tsumma bayanu anna man abghadar rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian surat ini menerangkan bahwa barang siapa yang membenci Rasul, au abghadha syai'an min syari'atihi, atau membenci sesuatu dari syariat Allah, fa innahu huwa al-aqta, maka dialah orang yang terputus. Alladzi la khaira fihi, yang tidak ada kebaikan padanya, tidak mempunyai kebaikan, wala barakata fihi, tidak memiliki barokah. Nas'alullahal afiyah wassalamah, kita memohon kepada Allah apa? Al-afiyata wassalamata. Al-afiyah, selamat dari penyakit-penyakit badan maupun penyakit hati. Wassalamah, selamat. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.